saya Nancy. Saya Rea. Selamat datang kembali di acara kami Arabica Robusta. Gimana kabarnya? Baik. 1 minggu udah lama nggak bertemu ya. Minggu lalu kamu kasih aku kopi Minahasa. Dan sekarang aku kasih kopi Sulawesi juga, tapi bukan di Minahasa. Apa tuh? Toraja. Toraja. Aku mau rasa dulu ya. Pernah ke Toraja belum? Belum. Belum? Waduh, harus ke Toraja. Belum. Ternyata di negara kita ini banyak banget macam-macam kopi. Dan hampir di setiap provinsi mewakili kopi daerah mereka masing-masing ya. Kamu bisa bedain nggak sih ini kopi misalnya dari daerah mana gitu, mana? Oh, enggak ya? Semua pahit. Semua pahit. Semua pahit. Semua ya. pahit. Kayak hidup gitu ya, pahit. Iya, getir. Kayak hidup apa getir. Tapi aromanya sih tetap menyenangkan. Walaupun hidup itu pahit, susah. Yang penting aromanya itu. Apalagi sekarang ya, pandemi ini banyak yang pahit hidupnya. Gimana sih pengalamannya? Tapi ngomong-ngomong, aku dengar-dengar kamu paling berelasi kuat dengan kopi. Iya. Ya kan? Ada pengalaman nggak soal Aku kopi? tuh tiap pagi tuh bangun pertama kali harus nyari kopi, minum kopi. You cannot live without Cannot live without coffee. Oh. Iya. Itu masa-masa kapan tuh? Masa-masa kuliah atau bahkan sama saat ini? Masa sekarang justru. Jadi pertama kali kopi. Dulu waktu masih kuliah biasa masih remaja gitu kan, biasanya kita dilarang ya minum kopi. Oke. Dulu tuh dulu lama. Dulu waktu zaman kamu masih remaja. muda. Kamu remaja. Bukan sekarang kita masih remaja. Kita remaja forever. Oh iya kita. Tahu nggak sih kalau kita tuh remaja forever? Iya. Kalau di gereja kita kan nggak ada nggak boleh panggil tante kan. Oh iya, semuanya kak. 90 tahun pun kak. Iya. Yang perempuan 90 tahun. Kamu hari ini galak tapi lebih lucu loh. Terus kopi ya dulu kan garang tuh. Ya kan? Iya. Masih remaja, orang tua bilang jangan minum kopi nanti kayak nenek-nenek. Ternyata sekarang anak saya pun udah minum kopi. Bahkan jadi tren lah kalau kopi sekarang kopi ya kan? sekarang jadi lifestyle ya. Betul. Jadi. Aku suka karena wanginya. Wangi kopi aku paling suka. Pernah satu kali aku diajak diundang minum di coffee shop yang cukup terkenal, enak. Diajak secara pokoknya beneran datang ya, ayo dong kita mau ini segala macam. Dan aku pikir terjadi hal yang menyenangkan, ternyata enggak. Di hari yang sama, di tempat kopi yang paling bagus dengan kopi yang menyenangkan, istilahnya suasana juga. Ternyata ada satu kontrak yang dia sih bilangnya tertunda, padahal aku tahu bahwa itu cancel. Tapi bilangnya kita masih postpone ya, gitu loh. Kok pada saat minum kopi gitu ya, Pak? Tapi untungnya dia ngajaknya di tempat kopi. Ada bagusnya. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya aku mau marah karena aku punya hak sebetulnya ya. Maksudnya udah kerjakan yang dia mau. Tapi untungnya kopi. Karena aroma kopi ternyata waktu dihirup itu membuat aku kadar emosi aku malah bisa lebih calm. Tenang, senang lebih gitu ya. lebih Tapi tenang. Ngomong-ngomong siapa yang bayar tuh bahkan? Nah, sebenarnya udah dibatalin kontrak. Kontrak kamu yang bayar lagi, waduh. Tapi kan aku selalu ingat ya tentang penguasaan diri. Kan ada mahkota. DL ya. Menghadapi pandemi ini kan pasti banyak hal-hal yang mungkin orang lain nggak sadari, perubahan-perubahan emosi yang tidak menentu, ya kan? Yang tadinya nggak jadi tersinggungan misalnya. Yang tadinya sabar, jadi mulai rush dan semua serba salah dan lain-lain. Iya kan? Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang kita akan bahas pada hari ini. Ayo, silakan minum loh. Oke, kalau lagi baca berita nih dari WHO. Bilang apa dia? WHO, tahu kan WHO? Oke. Ya. Itu World Health Organization. Yes, who are you? Ternyata ada banyak macam isu, mental issue yang mungkin timbul karena pandemi ini. Ya. Pertama-tama Jangan-jangan salah satu cirinya itu disebutin nggak? Maksudnya disebutin nggak? Misalnya gejala-gejalanya gitu nggak? Ada nggak? Enggak, cuma kata ini rasanya aku udah mulai terganggu loh. Takut dan khawatir pertama. Kemudian ada perubahan dalam tidur, pattern pola tidur dan pola makan. Kemudian kesulitan tidur atau konsentrasi. Kamu
Enggak. Tidurnya maksudnya apa nih? Tidurnya jadinya nggak kualitas waktunya jadi nggak? berubah waktu tidur dulu gitu. Dulu misalnya tidur jam 10 sampai sekarang jam 2 pagi. Iya, sekarang gitu. bisa siang tidur, malam bangun gitu kan. Jadi tinggalnya di rumah terus gitu ya. Iya, betul. Kemudian penyakit kronik bertambah buruk. Kalau sudah punya penyakit kronik bertambah buruk gitu. Kemudian ada mental health, kalau punya mental health issue juga bertambah buruk. Kalau itu kan kadang orang nggak mengakui loh, maksudnya nggak mau dong kalau dia ketahuan. Ada atau nggak sadar dia punya mental issue, mental problem. Soalnya kan aku nggak tahu ya, tapi kan kalau perempuan sendiri kan biasanya kita tiap bulan pasti juga ada ini ya, kayak PMS ya kan. Nah, membedakan tuh kan kalau PMS kita udah tahu, tapi ada tanggal-tanggal bukan PMS, aku ngerasa kayak lebih apa ya, lebih mudah untuk kayak berasanya lebih sedih, sensitif, blue gitu ya, feeling blue gitu. Feeling blue, ya bukan gitu lagi. Nyanyi dulu dong. Ya, apa Blue Christmas? Jauh ya. Itu Blue Ini bulan Juli. Oh, masih Juli. Blue Christmas bener nggak sih? I have a blue Christmas. Oke. Ya benar kan? Ini soalnya hujan. Oh ya, ini hujan. Jadi anggap aja kita ini berasa ini ya. Kayaknya kamu banyak lucunya. WHO bilang apa lagi? Tadi WHO bilang tadi jadi ada ketakutan dan ada khawatir. Pernah takut nggak sih? Pertama kali. Kayaknya paranoid ya. Maksudnya lebih kayak parno ya. Misalnya gini nih. Udah mulai kayak apa, ada meriang dikit nih, Terus aku pikir jangan-jangan ini COVID nih. Suhu badan jadi psikosomatik gitu ya. Iya bener loh, aku sampai berapa kali sampai nelpon rumah sakit nanya karena saking psikosomatik gitu. Tahu nggak, ditanya rumah sakit, kamu demam nggak? Enggak. Terus kenapa sakit tenggorokan? Oh, kalau itu sih tidak termasuk. Tidak termasuk simptom. Tapi benar, itu ketakutan yang kayaknya lebay. Biasanya kan ya udah biasa aja dong. Kita nih kan orang, maaf ya, misalnya orang Indonesia, kita anti banget kan. Maksudnya kalau gejala kayak itu kan rasanya itu biasa. Masuk angin. Gitu. Semua penyakit di Indonesia kan masuk angin. Bilangnya masuk angin, total pas meninggal jantung. Iya. Bilangnya masuk angin. Iya. Jadi waktu itu banyak sih, mungkin ternyata kita ngalamin juga ya, jadi psikosomatik gitu karena takut. Ya jadi lucu banget. Kamu biar anjing juga? Iya, di sini ada anjing, ada kucing, ada ikan dan nyamuk. Banyak. Kalau kamu burung banyak burung gereja gitu. Burung gereja juga ya. Apa ya, aku ngerasa kayaknya tidur kayak besok nih kayak apa, besok karena apa, berita kan. Iya, banyak berita, banyak baca berita. Terus udah gitu kan kayaknya orang yang dengan COVID, dengan gejala COVID yang dinyatakan positif, maka kesannya di awal-awal kita tahu bahwa beritanya mereka tuh adalah orang yang akhirnya hidup sendirian sampai mati kesannya. Benar. Jadi I cannot live gitu kan, kalau kayak kesepian gitu kan, aku kan orangnya nggak suka loneliness gitu. Kamu nggak suka? Iya, kamu tahu. Makanya orang kayak heboh gitu, mana iya, makanya aku dikit-dikit ini gimana sih bikin ngeri posisinya. Kok dia jadi seneng dengerin kita ngobrol. Iya, dia sedang mengalami selama PSBB ini kan tidak bisa kemana-mana juga. Biasanya gaul gitu di mall dengan anjing-anjing yang lain. Tapi sekarang dia udah jadi anjing rumahan. Berubah langsung ya, anjing aja berubah. Jadi selain takut, khawatir, juga ada hal-hal yang lain ya, mungkin kecemasan. Iya, kecemasan juga. Udah gitu ketemu orang kita takut. Jadi kayak gini, cuci tangan cepetan gitu loh. Kalau anak-anak bisa masuk, coba ganti baju. Ganti baju, iya. Jangan duduk dulu. Kayaknya apa sih gitu. Kalau baru datang gitu ya, belanja dari luar, kita mau ganti baju, mandi semua, cepet keramas apa segala macam. Kemudian semua belanjaan dibersihin, dibersihin, benar-benar semua dikit-dikit ngelap, dikit-dikit cuci tangan, sampai lumayan loh. Masih nggak sih sampai sekarang? Cuci tangan sih pasti ya, karena aku emang dari dulu seneng gitu untuk cuci tangan. Karena kalau lengket-lengket juga rasanya kan nggak enak ya, risih. Cuman nggak sekarang nggak kayak gitu-gitu banget lah. Yang penting, cuman mungkin karena udah terpola. Jadi anak-anak udah terbiasa datang. Sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa gimana sih virus itu transmisinya seperti apa. Jadi kita tahu pertama kan
dari droplet. Betul. Jadi kalau kita ngobrol begini, yang penting jauh kan. Aku takutnya cuman karena kita sudah rapid test kan, sebelum ini rapid aku test sih, kita. ya Dan, puji Tuhannya itu ya. Jadi reaksinya negatif. Reaksi emosi aja yang positif. Selalu positif. Pengen marah kalau yang kayak gitu. Kalau kemarin sih enggak. Tadi waktu di rapid test hasil emosinya reaktif gitu. Reaktif. Untungnya itu bukan salah satu gejala COVID. Iya, tapi COVID-nya negatif. COVID negatif, tapi mental illness-nya kena. Gimana dong ya, iya kan? Iya. Jadi si Hu tadi bilang apa lagi? Apa tadi? Si Hu tadi bilang apa lagi? Oh ya, selain dari takut, khawatir, kemudian ada perubahan dari pola tidur, kamu pola makan. Kamu nggak ada perubahan, kamu? Pola tidur, enggak sih, kamu? Pola tidur enggak, tapi gini, pendek jadi waktu tidurnya, kayak cepat-cepat pengen bangun. Sepertinya aku takut kalau besok aku nggak bangun gitu. Iya. Aku tuh merasa justru saat pandemi ini, saat karantin gini jadi lebih teratur gitu. Bangun tidurnya teratur, kemudian olahraganya jadi teratur, makan lebih waktunya lebih teratur. Ada waktu belajar, kemudian baca buku, belajar waktu kerja. Awal sih berantakan sih, harus jujur ya. Awal aku maksudnya tersiksa gitu. Tapi lama-lama ritmenya kalau di music ya. Karena kamu biasa orangnya yang kreatif gitu kan. Keluar, lihat sesuatu ya. Bukan berdasarkan schedule yang ini ya. Aku kan orang kantoran. Jadi kamu harus sudah jam kerjanya seperti ini, udah ditentukan. Dan selama pandemi ini justru lebih teratur dan lebih produktif di rumah. Tapi yang unik, aku banyak dapat masukan dari teman-teman aku bahwa kayak ada dua kubu. Jadi maksudnya yang pertama, di masa pandemik, ini kalau bicara rumah tangga, hubungan suami istri mereka yang satu ngomongnya bahwa mereka semakin harmonis, semakin manis, ada bonding yang kuat. Tapi di yang satu lagi, mereka bilang bahwa gue tersiksa nih, jadi sering ketemu bareng-bareng dan itu membuat mereka sering cekcok. Itu mungkin salah satu jadi isu ya, jadi isu yang menunjukkan bahwa kualitas keluarga seperti apa. Yang misalnya hubungannya baik antara suami istri dan anak akan kelihatan bahwa quality time mereka akan lebih baik, gitu kan? Tapi kalau memang hubungan mereka nggak baik, justru berantem deh gitu ya, isu-isu. Itu maksudnya gini, kondisi ini berarti bisa mengukur ya. Mengukur keadaan yang sesungguhnya, apakah apa istilah kamu waktu itu? Bisa mengukur, bisa apa sih? Exaggerate, bahasa Inggrisnya apa sih? Jadi bisa exaggerate ya, emosi. Dalam relationship jadinya kita banyak yang jadinya karena sering bersama-sama 3 bulan kurang lebih ini, bahkan lebih ya. Itu makin bonding makin kuat, tapi di sisi lain ada yang justru jadi berantakan dan kayaknya malah pemicu tambah sering berantem. Itu sebetulnya kenapa faktor utamanya? Ya mungkin ada isu-isu yang belum diselesaikan. Biasa ya kalau suami istri berantemnya kan biasa karena miskomunikasi atau masalah keuangan, karena ada masalah ketidakpuasan juga. Misalnya tuntutan, ekspektasi yang berbeda. Ya, betul. Biasa seperti itu. Jadi miskomunikasi dan lain-lain. Dan itu biasanya karena sibuk, dulu kan bye sayang, bye. Jadi ada tempat escape ya. Kalau dulu tempat kerja mungkin itu ada escape, ada tempat pelarian. Tetapi sekarang mau tidak mau harus deal with it ya. Dia lagi, DL ya, dia lagi. Dan bukan cuma suami istri, antara orang tua dan anak juga seperti itu. Gue banget terjadi tuh. Jadi kayaknya ngerasa gini, kok anak nggak ngerti. Jadi kecewa kan. Kenapa gitu? Soal apa sih? Soal pemahaman. Maksudnya gini. Dalam belajar online. Betul. Itu kan yang seperti kita udah pernah bahas kan. Tapi yang paling aku aku lupa bahwa dia tuh kan tumbuh kembang. 3 bulan biasanya kan anak nggak tahu. Kayak kemarin aja, aku mau berangkat ke gereja nih ceritanya kan. Karena kita kan masih broadcast kan online kan. Aku harus jalan. Dan dia tuh pagi-pagi udah gini. Bagian aku kan 1:30 dia bilang gitu kan. Oke, pas bye, dia tuh lagi naik sepeda roda 2 dong. Dan gede yang model yang kayak kalau zaman dulu tuh kayak model-model BMX gitu loh. Jadi kan model yang udah udah lancar, maksudnya kapan belajarnya? Terus 3 bulan kan dulu yang ngeliatnya gitu. Tapi kalau sekarang kayak yang kok kamu maksudnya dia karena dia ekspresif ya anaknya ya. Jadi aku juga kaget karena kalau dulu kan ketemu karena udah jaraknya di sekolah lama, nggak terasa pasti kita ngomong yang perlu-perlu. Jadi kita peluk-pelukan apa. Kalau sekarang, loh kok kamu jadi berani
nentang, padahal bukan nentang, maksudnya dia enggak, aku enggak gitu, harus percaya dong misalnya gitu. Aku ngerasanya kayak yang loh kok, nah gitu lah, perubahan-perubahan gitu. Karena dulu kita share responsibility mengasuh anak sama guru di sekolah. Dan kebanyakan di siang, dan sekarang kita harus semua akhirnya isu-isu seperti itu muncul. Jadi yang kayak gitu yang banyak orang keluhkan, share, bahkan di berita juga nggak sedikit yang bercerai, menuntut perceraian. Di Cina tuh ada berita ya katanya tingkat perceraian lebih tinggi. Atau di Indonesia apa ada penelitian tentang itu atau? Nah justru itu kan, apalagi apakah perceraian meningkat atau tidak? Sedih ya buat yang cerai itu. Untuk saya pribadi, saya aja jomblo-jomblo terus, mereka malah cerai. Aduh kok jadi curhat ya kan. Terus, yang kedua, suka takutan kalau di rumah-rumah terus. Kenapa? Aku doyan-doyan makan. Ya kan? Udah gitu makannya apa? Misalnya makan cemil-cemilan, karbo tinggi, bergerak kurang. Muter lagi di situ. Ya kalau rumah aku seperti ratu-ratu yang di Inggris gitu, yang rumahnya gede. Rumah aku keluar masuk langsung. Apalagi orang yang cemas suka makan sambil nonton makan gitu kan. Betul. Nah kalau seperti itu apa yang kamu lakukan? Kamu kan orang yang bekerja. Iya. Work from home, right? Nah, itu gimana tuh? Kalau masalah makan sih, jadi dari dulu tuh aku suka memang seneng makanan sehat gitu. Family dengan. Iya. Terus. Aku tiba-tiba aku ngantuk kok. Kamu suka makanan sehat? Aku sih ini gitu. Salah satu contohnya, kopi. Ini sih kita sama. Lain-lainnya kita banyak beda. Cuman satu aja yang aku nggak bisa, gitu, roti. Suka ya? Padahal gluten itu kamu kayaknya karena orang Belanda ya, turunan Belanda ya. Dan roti dan kopi. Itu wajib. Tapi yang lainnya bisa dikendalikan. Buah, makan sayur dan masih suka olahraga nggak Mas di masa-masa karantina? Ya harus lah. Gimana caranya kamu coba olahraga? Olahraga kamu kan kamu kan orangnya sibuk ngetik-ngetik, olahraga olahraganya 10 jari pertama. Ini itu mencegah artritis, artritis kita harus olahraga 10 jari, olahraga mata. Oh gitu. Kamu gimana antisipasinya? Ya aku olahraga yoga, kemudian kardio tapi yang ringan-ringan karena usia ya. Perlu nggak sih kita remaja mengekspos usia kita yang sebenarnya bahwa itu karena itu ada jangan-jangan salah duga lagi kita mereka dipikir kita sudah 50-60 padahal kan belum ya, hampir 30 lewat lah gitu kan. Nah waktu itu gimana kamu mau maksudnya langkah pertama selain kalau yoga kan kasarnya gini loh, kalau yoga mau nggak mau kamu harus punya kemauan tinggi kan, baru menggelar itu namanya matnya aja udah yang kayak belum play ya kan. Dulu ada guru, bener nggak sih kamu dulu sempat ada guru kan? Sekarang mau nggak mau kita lihat panduan. Yoga nggak yang berat-berat, yang stretching nggak, pokoknya yang coba ajarin aku stretching. Jadi gini loh, sebenarnya kenapa sampai saya yoga karena saya kan punya penyakit kronis gitu, autoimun yang bikin kadang joinnya sakit, kemudian dan salah satu cara yang paling baik yaitu dengan yoga sekarang. Padahal saya tuh orangnya yang paling nggak ini loh, paling nggak fleksibel kayak TikTok. Kalian TikTok tadi kok kayaknya bagus banget, aku nggak bisa. Tolong dong ngajarin gimana nggak bisa? Enggak, kamu nggak mau ngajarin aku cara makan? Masih bisa nggak sih kalau misalnya usia segini tuh belajar dance? Sama nyanyi. Sebetulnya kalau nyanyi kemarin kata kamu udah terlambat 40 tahun. Sekarang kalau dance bisa nggak? Harusnya tuh kasih encouragement gitu, kasih bahwa semua masih bisa dipelajari. Bisa. Cuman ya hasilnya tergantung. Bisa kok pelajari ya kan. Sebenarnya itu masalahnya di ritme juga kan, fleksibilitas itu. Ntar kita coba ya. Tapi aku penasaran kamu stretchingnya model apa? Stretching yang gampang-gampang aja. Tahu nggak waktu tahun pertama aku yoga, posisi favorit aku itu yang dinamanya corpse. Kayak gimana? Baring gini. Lurus. Pokoknya kalau udah baring lurus. Itu kan ada gitu bisa berapa menit gitu kalau aku juga suka deh. Aku mau yoga deh abis ini. Soalnya cuma gitu doang. Berapa lama tuh begitu? 3 menit. Udah ngorok nanti. Iya. Jadi yang ringan-ringan aja. Yang penting kita
Itu juga fleksibel, itu bagian dari flexibility itu. Scratching itu bukan cuman buat kesehatan, terutama saat-saat seperti pandemik seperti ini ya. Itu juga membuat kita relax gitu. Kamu relax ada hobi-hobi juga nggak sih? Selain apa? Kalau selain olahraga, pas olahraga saya yoga, kemudian stretching, kardio dikit. Kardio gitu. juga. Ringan-ringan aja, rowing, kemudian mungkin step. Banyak orang workaholic kan, tapi kan sejak di rumah, artinya bekerja di rumah, otomatis kan kayaknya apa ya, adrenalin juga, ngerti nggak? Maksudnya, aduh, suasana yang sama. Bosen gitu Bosen, belum lagi hanya menatap kamera untuk bertemu banyak orang. Karena beda, orang tuh ada dua macam, ada yang introvert, ada yang extrovert. Bagi orang extrovert, kamu mungkin termasuk orang extrovert ya? Aku sih pendiam. Pendiam. Nggak tahu ya, pendiam gitu. Mudah-mudahan ada yang percaya ya. Jadi, buat orang extrovert, tinggal di rumah PSBB itu adalah sesuatu yang menyiksa. Lebih baik keluar terpapar dengan COVID daripada di rumah kemudian sendiri terpapar oleh mental illness. Tapi kalau orang introvert itu menikmati aja dan aku juga bingung aku ini introvert atau extrovert ya. Sampai sekarang. Happy nggak waktu masa-masa karantina? Happy ya? Oh ya udah. Berarti kamu pokoknya I really enjoy aloneness, bukan loneliness ya, tapi aloneness. Kalau loneliness mungkin aku. Kamu. Wah, orang bisa aja lonely walaupun di tengah keramaian ya, tetapi itu bedanya lah. Makanya semua harus butuh komunitas. Komunitas itu yang penting. Untuk kita di gereja. Iya, gereja aku gereja kita sama ya. Sama ya. Kita ketemu di gereja. Iya, benar. Iya, benar. Iya, untungnya ada di gereja aku tuh cukup kreatif ya, soalnya mereka itu mengubah kelompok-kelompok kecil dari namanya small group. Kalau small group kan kesannya kayak yang serius banget kan, tapi mereka group namanya sekarang kita rubah jadi coffee table sama gini dong, Arabica and Robusta. Jadi orang nggak alergi gitu ya. Kita ada acara nih buat coffee table, ngopi bareng. Karena pemahaman kopi itu kan bisa diterima oleh semua kalangan kan. Ngopi deh, yuk nongkrong ngopi gitu. Aku nggak suka kopi ya nggak apa-apa. Di situ juga mungkin ada jenis minuman yang lain misalnya, tapi yang penting kita ngumpul. Gitu. Ada terasa beda nggak sih dulu waktu gereja kita onsite istilahnya ya, sekarang online gitu, ada perubahan social life nggak kira-kira menurut kamu? Iya pasti ada, cuman kalau aku sendiri sih uniknya karena kita memperhatikan di waktu yang bersamaan kepada banyak orang yang berbeda. Itu sih uniknya ya. Kalau dulu mau nggak mau kita mesti misalnya kunjungan, one by one ya. Maksudnya kalau hanya lewat telepon orang berpikir kenapa nggak datang misalnya gitu. Tapi sekarang satu kali klik semua orang kita bisa gimana kamu. Justru sekarang malah lebih sosial kali ya. Jadi ada meeting pagi, siang, sore dengan orang-orang yang berbeda gitu kan. Malah jadi lebih banyak. Kita lebih connected dengan banyak orang justru karena acara ini kan. Dan nggak pernah terbayang sebelumnya bahwa di small group itu ternyata tanpa harus bertemu, kopi darat kalau zaman angkatan aku dulu ya. Umur aku udah berapa sih? Anak sekarang mana tahu kopi darat. Kita kan udah berhenti ngitung usia sejak dua-dua, pokoknya terakhir dua-dua ya. Itu dua-dua paling lama, apalagi pandemik ini kan membuat aku makin muda. Ini matematika susah, itu pokoknya udah sampai dua-dua. Jadi inget temen aku yang susah matematika ngitung pakai kalkulator aja masih suka salah. Ada temen aku, ada. Dia bagian artistik kita. Ya gitu. Oke, jadi gimana? Itu satu. Kedua, di komunitas kita juga di gereja. Kita punya yang namanya faith and fitness, gitu. Aku senang banget tuh. Faith and fitness, jadi mendorong semua untuk bisa bersama-sama bersama-sama menjaga kesehatan. Imannya dan juga kesehatan. Betul. Gitu. Karena kemarin kan salah satu narasumbernya juga cerita tentang makanan enak apa makan sehat. Nah, kalau makanan enak sama sehat, kamu pilih mana? Enak sehat. Enak dan sehat gitu ya. Masalahnya makan mahal atau murah itu. Masalah saya. Iya kayak gitu, terus ternyata tidur. Kemarin ada pertanyaan bagus kayak gini. Saya bekerja sebagai misalnya taruhlah dia desainer gitu ya, dia bilang graphic designer, dan dia bilang saya tuh kerjaannya tengah malam. Kadang-kadang tidur baru jam 3, tapi dia memang menggenapkan 8 jam ke depan gitu.
kan 7-8 jam. Jadi kompensasi ke kompensasi. Nah, jadi artinya ternyata ada jawaban yang menurut aku, wah ini sesuatu yang apa ya istilahnya, yang baru untuk aku, mungkin bukan hal baru tapi baru untuk disimak gara-gara momen karantina ini gitu loh. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya dan kita masih ada beberapa kali pertemuan gitu kan. Ternyata memang walaupun ada social distancing seperti ini, kita tidak kehilangan sosial life, betul. dan komunitas kita tetap kuat ya, dan itu penting untuk mental health sebenarnya. Betul Ya. Betul. Dan itu yang paling aku suka, mengapa aku ada di komunitas Galilee gitu loh. Ayo diminum. Kopi apa tadi? Toraja. Temen aku. Ternyata temen aku ke Toraja. Ternyata waktu ke Toraja kita nggak minum kopi Toraja di Toraja. Jadi kamu ngapain? Minum kopi aja. Bukan kopi Toraja. Bukan kopi Toraja. Kopi aja. Kopi aja. Kopi aja. Jadi gimana caranya? Cara apa? Yang tadi supaya bisa menetralisir kecemasan, ketakutan. Pertama-tama sih the balance. Tadi bukan cuma makan aja, tapi juga waktu, ya kan? Gimana kamu balance-nya? Salah satunya mungkin hibur diri, benar nggak sih? Maksudnya bikin seneng diri gitu kan. Jadi misalnya aku kan suka denger lagu tapi nggak boleh orang lain rame-rame gitu. Maksudnya lagu yang aku suka sendirian dalam kamar, dan itu benar-benar menikmati, bikin aku relax. Apakah maksudnya itu bisa dijadikan salah satu cara? Iya, setiap orang punya beda-beda kan soalnya. Ya. Salah satu yang mungkin dulu tidak pernah saya lakukan dulu ya waktu sebelum pandemi, nonton drama Korea. Udah berapa seri? Drakor. Jangan ditanya berapa seri. Sebelumnya enggak kepikiran. Sebelumnya, apalagi dulu waktu ditinggal di Korea nggak pernah nonton. Cuman setelah di sini akhirnya karena ceritanya ringan gitu ya, kemudian sinerinya bagus, yang nggak banyak mikir, ternyata itu membantu kita untuk relax. Banyak ya ini? Iya, banyak. Ada anjing, kucing. Jadi yang belum keluar apa tadi? Burung sama nyamuk ya? Burung sama nyamuk sebentar lagi. Ntar lagi kita punya banyak nyamuk. Jangan khawatir, nanti mereka keluar pada saatnya. Oke, jadi tahu bagaimana untuk tadi leisure tuh ya. Ada mungkin orang yang main game untuk sekedar ya, atau apalagi ya misalnya. Kalau kamu nyanyi mungkin ya. Oh iya, karaoke di rumah. Karaoke di rumah. Aku sih nggak terlalu suka sih kalau nyanyi, bukan relax jadinya. Soalnya kayak pengen ngajar aja gitu. Kayak kerja gitu kayak ya. Kerja. Tapi dengar musik, nah itu buat aku relax. Terus take care of your own emotional health. Jadi emosi kita juga harusnya belajar untuk berpikir positif, belajar untuk ini ya, jangan berpikiran. Jadi kita harus tahu sebenarnya bagaimana mengontrol pikiran kita, karena pikiran-pikiran negatif itu juga kan akhirnya membuat kita stres. Tapi gimana mau nggak negatif kalau tiap hari kita dengar berita, baca. Dan salah satunya juga kita harus membatasi kalau berita. Berita penting buat kita sepagi, sore. Aku itu news junkies. Jadi news junkies dari pagi, siang, malam itu suka baca berita gitu. Dari dulu seneng gitu baca. Dan kan 3 bulan ini beritanya benar-benar yang bikin. Untung aja berita di Indonesia kan itu aja ya. Jadi tidak terlalu. Pertama mungkin bawa pengaruh. Setelah udah pengulangan. Lama-lama itu. Lama-lama kita juga jadi biasa. Tapi itu juga perlu diperhatikan ya. Diperhatikan karena berita-berita yang terlalu banyak juga buat kita overwhelm akhirnya. Iya betul. Dan berikut ya tadi itu mungkin take care of your body. Oh, kita harus tahu kapan misalnya aku udah gak enak badan nih. Kita kenali ya, misalnya kenali. Iya, kenali keadaan badan, vitamin udah gitu ya, warna vitamin. Justru di masa pandemi ini lebih aware gitu dengan badan. Dulu kan karena kerja, nggak tahu itu karena pulang rumah itu karena capek atau karena sakit atau karena, tapi sekarang ini kalau misalnya badannya nggak enak, itu berarti ada something wrong. Kita harus banyak. Ada yang nggak seimbang nih misalnya ya, jadi awareness ya. Itu ada Inggris ya barusan. Kamu ngerti ya waktu aku bilang awareness. Kamu jangan mancing-mancing aku keluar nanti bahasa Inggrisnya gitu. Nanti pada bingung semua ya. Oke, bingung. Pada bingung. Jadi take care of your body. Yes. Breathing.
Kamu kan karena kita napas terus, kalau nggak napas ya aku metong. Iya, kamu kan ngajarin orang breathing gitu kan, harus dari dulu gitu. Jadi udah tahu breathing yang sebenarnya itu seperti apa. Breathing mau melahirkan, udah tahu gitu. itu. Iya, ternyata aku tuh nggak tahu. Ternyata selama bertahun-tahun itu breathingnya salah. Kayak gimana kamu salah? Untung kita masih hidup deh walaupun salah. breathingnya salah. Jadi sampai latihan yoga, kemudian breathing sampai satu saat setelah 2 tahun gitu ya, dokter, kok breathingnya udah benar ternyata. Itu rasanya kayak seger, lega gitu, ada sesuatu yang ringan gitu. Kamu masih ingat nggak sih waktu kamu salah apa yang dibilang? Mungkin kamu ternyata sadar kita salah kalau dulu breathingnya salah, sampai kita tahu yang benar baru tahu itu ternyata dulu salah breathingnya. Jadi artinya di tengah latihan baru kita tahu bahwa kita pernah bernapas dengan cara salah. Karena biasa gimana sih kalau breathing kan harusnya waktu napas itu harusnya ngembang gitu kan. Betul. Kita kebalik kan kadang napas kita kalau kita tarik ngembang seperti balon diisi udara kan. Lalu waktu kempes ya. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa manfaat bernafas yang benar itu buat kesehatan, buat relaksasi, dan buat kesehatan emosi juga penting ya? Iya, penting banget gitu. Oh, pantesan ada yang dibilang kalau kamu marah, emosi, tarik napas. Panik gitu, tarik napas. Kan semuanya napas yang harus diatur napas. Nanti kita coba ngelahirin kan dulu atur napas. Semuanya juga. Coba deh kalau anak aku ada anakku sering banget tuh bikin marah tuh. Aku mau tarik napas aja. Gitu aku pengen tahu. Tarik napas dan jangan buang-buang. Tarik napas 1 jam. 1 jam. Jangan dilepasin. Jangan dilepasin. Pengen tahu anak aku gimana tuh reaksinya, ya kan? Kita udah singgung tadi ya, makan yang sehat, kemudian exercise, tidur yang baik, komunitas, dan kita lakukan connect with others, connect with your community itu. Ini menarik sekali loh. Udah ada komputer aja, kita ngobrol-ngobrol yang membuat orang pasti, oh iya ternyata itu. Karena memang kita pengen banget membuat orang lain. Kalau misalnya ada yang tidak punya teman atau kesepian, pengen gabung dengan Coffee Table atau kita kan punya ya, Coffee Table kita itu small group namanya ternyata. Mari bergabung. Jadi mari bergabung ya. Karena masing-masing Coffee Table kita tuh mewakili banyak karakter dan juga minat. Jadi berdasarkan beda-beda juga ya. Beda-beda. Dan pembicaraan, topik pembicaraan juga berbeda-beda. Awalnya tuh 15 menit. Awalnya. Sekarang jadinya ya ampun 1 jam aja harus diberhentiin. Harusnya kan di online itu nggak boleh lama-lama ya. Biasa 15-20 menit. Ternyata nggak bisa. Nggak tahan juga. Soalnya apalagi kalau jumlahnya udah makin banyak kan. Yang ini pengen ngobrol. Apalagi kalau perempuan sama perempuan. Kita aja nggak terasa ini udah berapa puluh jam yang lalu. Baterainya udah berapa kali ganti. Iya benar ya kan. Tapi itu seru. Makasih Terus loh. Kita ngapain lagi habis ini? Ya kita minum dulu. Oke, selesai minum apa? Katanya ada kamu ngajarin sesuatu. Oh iya, TikTok. TikTok itu yang dance itu ya? Iya, TikTok yang kali ini sekarang banyak. Aku tuh dari dulu nggak bisa dance. Badannya kayak kayu. Mungkin pantomim bisa kali cuman nggak pernah coba. Mungkin salah. Iya. Sebenarnya waktu latihan nyanyi pertama kali ritme loh yang dilatih. Jadi kiri, kanan. Jadi itu bukannya latihan berbaris. Bukan nyanyi kiri. Jadi kanan. Gini, kayak tahu kan kayak pohon dengan daun. Itu tuh ada tuh yang untuk pelajaran nyanyi pertama basic malah harus gimana cara kita ya gitu. Coba. Sama kayak ini harusnya dari bayi itu ya kan, dari ayun gitu ya, ayun. Jadi jangan-jangan dulu kamu nggak diayun. Iya. Iya, bukan begini. Tahu? Jadinya gitu. Jadinya kamu. Ya benar juga ya, harus ditanyain kenapa sampai nggak bisa ritme gitu. Iya, kok enggak. Tapi kalau untuk ritme yang pakai deng kayak musik Afrika cocok malah gaya kamu. Karena nggak boleh terlalu gemulai, nggak boleh. Dia mesti ada patah-patahnya gitu. Boleh ya? Mau dicoba? Coba. Teng teng. Aduh, tapi nggak gini-gini juga. Gimana dong? Nanti agak gini-gini dong. Ya. Gitu. Iya. Aduh, gemes deh. Rambut. Iya, kayak gitu. Kita cari TikTok ya. Oke. Jangan kalah lah sama anak-anak yang
Baru kemarin itu. Aku tuh paling nggak suka follow the crowd gitu. Oh, jadi anti mainstream ya? Anti mainstream. Cuman Anti-mainstream. mungkin Kalau gitu kita hari ini toktik. kakak kamu Anti mainstream kita toktik. Gimana? Iya boleh. Boleh. Jadi toktik bedanya sama TikTok nanti. Ya bedanya kalau kita robot-robot nggak apa-apa. Oke. Kaku-kaku nggak apa-apa. Kalau salah gitu ya. Kalau lentur itu biasa. Feeling, ya, gitu-gitu itu biasa. Tapi kalau misalnya belum ritmenya agak salah, nah itu. Ya, itu toktik ya, toktik. Ya, toktik. Oke. Kapan nih toktik? Ntar lagi. Oh, siap. Siap. Hari ini kita mau dikerjain apa lagi? Ya makanya itu, challenge-nya apa? Apa? Challenge-nya apa? Ada nggak? Oke, jadi challenge-nya hari ini adalah kita udah nyiapin beberapa pertanyaan dan kalian masing-masing harus jawab cepat. Bareng atau gantian atau gimana? Jadi spontan. Spontan. Barengan atau Ya, siapa cepat? yang duluan jawab itu ya itu Langsung nyosor gitu. Jawabnya Iya, gitu lah pokoknya. Wah, kita Pertanyaannya perlu langsung. susah nggak tuh? Iya, nanti. Ada unsur matematika nggak? Ya, Ada banyak Ada. banget ini. Aduh, ya susah. susah. Ya udah kita asal jawab aja ya. Kalkulator. Oke. Pertanyaan pertama. What's a body part that you wouldn't mind losing? Hair. Bulu hidung. Oke. Who will notice? Who will notice it? Oke, next. Oke. Who is the messiest person you know? Lina. Husband. Next Okay. question. What's the most useless talent you have? Singing. Biola. Singing. Main biola. Nyanyi. Nggak pernah kepake. Main biola. Aku pernah les biola loh. Iya. Iya, Oh, ya? itu nggak kepake. Karena Kasian banget pas ya. itu berbakat. Kamu berbakat banget, tapi lagunya nggak ganti-ganti. Iya. Twinkle, Aku bisa twinkle. nyanyi nggak pernah kepake. Okay, next. Next. What are some things that sound like compliments but are actually insults? Kalau ada yang bilang, pinter banget masaknya. Makanan Iya. kamu enak banget. You look 20 years younger. Udah tau nggak bisa masak. Udah. Ya kan, kalau Iya. aku gitu. Itu sih penghinaan banget. Kamu sering ada yang ngomong gitu? You look enggak sih. That's why it's an insult. Oke. 25 years oke lah, tapi 20 years Itu looks like itu kamu udah married pasti kayak umur bohong. 5 tahun Itu jadinya sudah kan. pasti bohong. Iya, karena kalau 20 It's anak an begini insult. kayak nikah 5 tahun, ya kan? Iya, aku baru 20 sekarang. 20 tahun lebih muda berarti 2 tahun dong. Nggak mungkin kan? Aduh. Okay, next. Okay. If you could time travel, where would you go? The time when I was born. The time when I still have my dad. Oh. Sedih. Aku pengen Why? I miss my dad. Me too. Yeah. Aku ganti deh itu juga. Kan time when I was born. Yeah. Masih ada. Your dad's still there. Yes. Oke. Yang berikut lucu atau sedih? What's the most expensive thing you've broken? Aku nggak punya barang expensive. Sunglasses kali. Aku pernah broke itu sih, perfume. Broke Tapi sunglasses. ya perfume. So that's how much? Ya nggak terlalu mahal, tapi itu lebih mahal dari barang yang lain. Ya maksudnya kalau parfum Ini pertanyaannya salah kali ya. Nanyanya kita kan nggak bandel. Asal kamu tahu ya, kita tuh nggak nakal ya. Iya, Kita nggak pecah-pecahin kita nggak barang. branded, nggak ada branded. Kita juga nggak ada branded. Mau pecah ya udah bodo amat gitu. Nggak ada yang Gimana? mahal. Pecahin hati. Oh, dapat kan? baru Iya, benar, itu paling mahal, mikir. pecahin hati. Itu namanya tell me. Telat mikir. Ya. Okay, next. What makes you roll your eyes every time you hear it? Be yourself. Kalau aku ada yang nanya gini, ini anakku, anak kandung. Lucu. Yes. Aduh. Ini anak kamu apa adik? This is my son. Anak kandung. Atau sama lagi jalan sama mama, terus dibilang ini kakak kamu. Ini kakak ya. Itu komplimen tapi insult. Next. What are you interested in that most people are not? Myself. Ya. Speechless. How about your answer? Koleksi buku tulis. Serius banget. Aku interest itu, tapi orang lain nggak suka. Ngapain buku tulis? Okay. Itu aneh kan? Ya udah jangan dibahas Tapi dia bagus tuh pertanyaannya. Jawabannya. Okay, last two questions ya. Would you rather have a home on the beach or in the mountains? Mountain. Okay, I want
A home in the mountain that look over the beach. Okay, last question. Masih ada terakhir. You only get 3 words to describe yourself. What are they? Fun, fearless female. Okay. Lifelong learner. I saw it before when you wrote in your bio. I'm a lifelong learner. Jadi Yeah. English ya. Yeah. Oh, okay, sorry. Ini Indonesian program ya. Oke, sorry. Okay. Oke, Apa lagi? habis pertanyaannya. Woo! Salam buat Yes. Kalian berdua. Toktik. Toktik time? Serius ya? Toktik ya? Dang, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Kamu kemana sih? Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Udah selesai. Hebat loh. Kamu bener-bener. Terima kasih sudah menyaksikan Arabica. Robusta, jangan lupa untuk Like, komen. and subscribe. Sampai jumpa. Dang, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine